anak-anak, apa kabar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Apa itu? Kita mulai belajar ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami teks fiksi dengan tepat. Yang pertama, menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Dan setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur teks fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Dua, ada tokoh, yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang ketiga adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang kelima adalah latar, yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang keenam adalah amanat, yaitu pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama ada cerita rakyat, yaitu cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama cerita rakyat, yaitu cerita jenaka. Adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa jenaka, keriangan atau sindiran. Contohnya cerita Sikabayan atau cerita Abu Nawas. Nanti coba kalian googling ya. Kemudian yang kedua ada myth atau mite, adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah. Dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokoi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyai Roro Jonggrang, kisah Dewi Sri, Nyai Roro Kidul, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya cerita kancil dan buaya, cerita lomba lari kelinci dan kura-kura, serta rusa dan singa. Yang keempat adalah legenda. Adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya cerita terjadinya rawa pening, lalu ada asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dan ada juga sage, adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutur Tinular, Jaka Tarub dan Nawang Wulan, serta Jaka Tingkir, dan lain-lain. Jenis-jenis teks fiksi yang kedua yaitu cerpen, adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Contohnya saat Nathan di rumah sendiri,
Lalu ada Lebaran tahun ini bersama nenek. Lalu sehari bersama Pandu dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah novel, yaitu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Contohnya novel Harry Potter, Laskar Pelangi, Petualangan Anak Indonesia, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Perlu kalian ketahui bahwa amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan isi teks. Dan perlu kalian tahu bahwa amanat ini sangat penting karena dapat membawa pelajaran yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada pula yang berperan sebagai tokoh tambahan. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kalian dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Tokoh utama disebut juga tokoh sentral atau pusat perhatian. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Dan tokoh utama ini dapat berwatak positif atau baik yang disebut protagonis, atau bisa juga berwatak negatif atau tidak baik yang disebut antagonis. Oke, kita mau tahu dulu tentang protagonis, yaitu tokoh yang baik hati. Contohnya Bawang Putih, Cinderella, Putri Salju, dan lain-lain. Tokoh ini mempunyai sifat yang baik, misalnya penyayang, rendah hati, suka menolong, jujur, dan lain-lain. Lalu ada tokoh antagonis. Contohnya yaitu Malin Kundang, Sang Kuryang, Bawang Merah, dan lain-lain. Tokoh ini mempunyai sifat yang tidak baik, misalnya sombong, kikir, dan lain-lain. Nah, selain tokoh utama, ada tokoh yang disebut tokoh tambahan atau tokoh pendukung. Tokoh ini adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama. Tokoh ini juga bisa bersifat protagonis atau antagonis. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kalian perlu membaca cerita dengan seksama mulai dari awal hingga akhir cerita ya. Lalu kalian akan dapat memahami karakter dari setiap tokoh yang berperan dalam cerita. Nah, sekarang tolong kalian baca dan perhatikanlah cerita tentang si singa dan si tikus berikut ini. Coba kalian pahami dulu. Kalian bisa menyetopnya sebentar ya. Nah, setelah itu kita akan membahasnya. Dalam cerita si singa dan si tikus ini, jenis teksnya adalah cerita rakyat yaitu fabel. Dengan tokoh utamanya singa dan tikus, yaitu tokoh protagonis atau yang bersifat baik.
Tokoh pendukungnya adalah pemburu yang merupakan tokoh antagonis atau tidak baik. Nah, amanat dari cerita ini adalah tentang saling menolong antar sesama tanpa memandang perbedaan. Nah, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semakin jelas dan paham ketika membaca suatu cerita. Nah, sampai jumpa lagi ya dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Dah.